Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Hamzahul Umam. Kali ini aku akan share alasan kenapa video kita views-nya itu sedikit di TikTok. Atau mungkin bahkan ada yang mengalami views-nya itu 0. Nah, mungkin ini salah satu faktor terbesarnya ya teman-teman. Teman-teman coba buka video yang views-nya sedikit itu. Nah, kemudian klik di data lainnya. Nah, biasanya atau kebanyakan video yang views-nya sedikit itu akan ada notifikasi yang seperti ini. Ya, notifikasinya tidak memenuhi syarat untuk feed untuk Anda. Maksudnya adalah video ini itu nggak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke FYP, FYP-nya orang. Kenapa? Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, videonya tidak memenuhi syarat, alasannya karena ini. Video ini tidak memenuhi syarat untuk feed untuk Anda. Feed untuk Anda ini maksudnya FYP karena melanggar pedoman komunitas. Nah, melanggarnya apa? Alasannya di sini ada alasannya. Konten kode QR atau berkualitas rendah dan tidak orisinil. Nah, di situ alasannya teman-teman. Mungkin kita nge-share cuman konten kode QR code atau video kita berkualitas rendah atau tidak orisinil. Tidak orisinil artinya kita nge-share video dari akun lain tanpa kita tambahin sesuatu. Kalau misalnya kita duet atau kita snitch itu nggak masalah. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca. Untuk terus meningkatkan pengalaman positif yang diharapkan pengguna, kami dari platform TikTok, konten yang tidak orisinil dan berkualitas rendah tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan. Konten yang tidak orisinil atau orisinal adalah konten yang baru saja diimpor atau disalin dari sumber lain tanpa editan baru yang kreatif, ya. Tanpa editan baru yang kreatif. Kalau misalnya kita katakanlah ngambil dari sumber lain, kalau bisa diedit dikit lah, diedit sedikit atau dikasih tambahan teks-teks atau dikasih lagunya yang kalau lagunya yang berbeda kayaknya nggak bisa sih. Tambahin teks atau kasih animasi atau tambahin apa kayak gitu, tambahin komentar dan sebagainya. Jangan cuman kopas aja. Kalau cuman kopas aja biasanya nggak bisa. Video mungkin tidak orisinal jika memiliki tanda air atau logo. Nah, ini juga kalau misalnya tanda air ini artinya watermark ya. Jadi kalau misalnya kalian nge-share video atau foto di TikTok dan ada watermarknya, aku pernah kok beberapa tapi udah aku hapus ya. Ada watermarknya apa gitu di TikTok. Nah, itu kalau kalian share itu kalau terdeteksi sama algoritmanya TikTok, maka itu tidak akan direkomendasikan ke FYP. Jadi nggak, meskipun sebagus apapun video kalian nggak bakal FYP karena ada watermarknya gitu. Atau ada logonya, misalnya logo apa kayak gitu, itu nggak akan direkomendasikan. Nah, konten berkualitas rendah mencakup video yang sangat singkat. Nah, video misalnya video cuman 2 detik katakanlah, sangat singkat. Atau gambar statis, gambar yang cuman gambar doang kayak gitu. Dan video yang dibuat hanya dari GIF. GIF itu gambar bergerak, misalnya cuman set gitu, kayak bumerang gitu loh, tapi cuman set. Kalau bumerang kan set gitulah ya, intinya gitulah ya. Itu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya video kalian tidak masuk ke FYP atau view-nya sedikit, bahkan 0 mungkin ya. Tapi tidak hanya ini, sebenarnya alasannya banyak banget. Cuman alasan yang sering muncul dan aku pribadi sering mendapatkannya itu karena konten kode QR berkualitas rendah dan tidak orisinil. Ini yang sering aku dapetin. Dan kalau misalnya di sini tidak ada, misalnya nih, Kak, di sini nggak ada merah-merahnya misalnya nih. Nah, mungkin kalian atau konten kalian itu perlu sesuatu yang meningkatkan interaksi. Interaksi itu ada banyak. Ada misalnya watch time. Watch time itu berapa lama orang menonton video kalian. Misalnya video kalian 20 detik. Gimana caranya kalian membuat orang itu terus nonton video kalian selama 20 detik itu? Misalnya kalian bikin penasaran. Misalnya akan ada hal di akhir video katakanlah, atau nanti aku jelasin di akhir video. Nah, misalnya kayak gitu. Atau jawabannya kalian bisa temukan di akhir video. Nah, kalian bisa bikin pancingan kayak gitu supaya orang bisa nonton terus dari awal sampai akhir. Endingnya bikin ngakak, misalnya nih, endingnya bikin ngakak. Nah, itu mungkin orang akan nunggu ending. Nah, gimana nih endingnya nih? Nah, itu adalah interaksi soal watch time atau berapa banyak orang yang melihat. Ada juga yang like misalnya. Biasanya beberapa konten kreator jangan lupa untuk like video ini. Nah, kayak gitu kan biasanya. Jangan lupa untuk like video ini sebelum lanjut ke
konten selanjutnya atau video selanjutnya. Buat yang belum like, jangan lupa like video ini. Nah, misalnya seperti itu bisa ditambahkan di awal atau juga komen misalnya. Kalau misalnya kalian pengen challenge apalagi, silahkan komen di bawah kayak gitu. Atau coba kalian komen jawabannya apa. Selain komen ada apa lagi? Ada save. Save itu biasanya teman-teman yang share tentang tutorial atau share tentang hal-hal menarik katakanlah, itu biasanya banyak yang save. Atau misalnya tentang share, kan ada beberapa content creator yang bilang share video ini ke teman-teman kalian buat challenge mereka atau biar tahu jawabannya atau biar kita bisa belajar bersama katakanlah. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alasan untuk video kalian masuk ke FYP. Kayak gitu, oke? Jadi perhatikan juga yang di sini kualitas videonya, perhatikan juga interaksinya. Banyak view-nya di TikTok itu memang dari FYP. Jadi gimana pun caranya kita masuk FYP. Dan FYP itu bukan cuma sekedar lagu yang bagus, bukan cuma sekedar katakanlah kita ngikutin tren gitu. Kalau misalnya akun kalian itu masih baru, nggak ngefek kalau misalnya kalian ngikutin tren. Kalian harus bentuk audience dulu. Bentuk kebiasaan audience dulu. Jadi misalnya katakanlah kalian share tentang masak. Ya udah, masak itu terus bangun audiens kalian. Biar semakin banyak interaksi, biar semakin banyak like, biar akun kalian ini diindekskan oleh TikTok bahwa oh, ini adalah akun tutorial masak. Misalnya kalian tutorial make up, ya tutorial make up terus. Kayak gitu. Misalnya kalian share tentang video-video lucu, ya video-video lucu terus. Selain itu kalian juga perlu perhatikan tentang waktu upload. Waktu upload ini bukan jam berapa. Bukan jam berapa kalian upload, bukan. Karena aku sudah membuktikannya. Mau jam 1, mau jam 2, mau jam 11 malam, mau jam 2 dini hari pun view-nya tetap sama. Aku sudah buktikan itu. Aku sudah coba-coba gitu kan, tes. Kalau misalnya upload di jam prime time, misalnya jam 6 katakanlah, atau jam berapa. Waktu itu sempat aku upload di jam 6 sore gitu kan, view-nya dikit, tapi pada waktu aku upload di jam 2 pagi view-nya gede. Dan begitu pula sebaliknya, ada beberapa tes yang aku lakukan seperti itu. Jadi menurutku jam uploadnya itu nggak terlalu berpengaruh, mungkin berpengaruh tapi sedikit kayak gitu. Tergantung juga dari saingannya kita kan. Misalnya nih jamnya katakanlah kita upload di jam 6, ya oke, banyak yang lihat, tapi saingan kita juga banyak gitu kan. Tapi kalau kita ngupload jam 2 pagi katakanlah, ya bener kita katakanlah yang nge-view sedikit, tapi saingan kita juga sedikit. Ya kan? Nah, kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di jam upload ini adalah jarak. Jarak waktu kita upload. Jangan terlalu sering, jangan terlalu jauh. Misalnya nih, upload katakanlah 3 jam sekali. Itu oke, nggak masalah. Atau 4 jam sekali, atau sehari 3 kali, nggak masalah. Ada yang sehari 5 kali atau 7 kali. Atau ada pakai yang rumus apa ya, aku lupa. 164 atau 165, nggak tahu lah. Ada beberapa ini kan konten creator yang bikin rumus-rumus kayak gitulah. Kalau aku pribadi nggak usah mematenkan diri rumus ini, nggak, sebisa kalian aja. Tapi yang penting jangan terlalu mepet, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu mepet ini misalnya uploadnya tiap 1 jam atau tiap setengah jam atau tiap 10 menit kalian upload, terus upload lagi. Jangan, bisa kalian dideteksi spam kalau kayak gitu. Atau juga jangan terlalu jauh. Itulah yang terpenting dari semua itu adalah konsisten. Oke? Konsisten. Jangan masalahnya nih banyak teman-teman yang kayak gini nih, hari pertama atau minggu pertama semangat banget gitu, terus kemudian view-nya dikit, males, view-nya dikit, ini enggak, jangan. Konsisten. Semuanya itu butuh proses, nggak ada yang langsung cus gitu, nggak ada. Semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh konsisten. Dan kalian perlu sering-sering ya lihat analitiknya. Oh, salahku di mana, oh gagalku apa, oh aku harus perbaiki di sini. Karena setiap orang beda-beda. Nah, di pageku itu mungkin memenuhi syarat, alasannya karena konten berkualitas rendah dan tidak original. Mungkin di tempat kalian beda alasannya, kayak gitu. Jadi kalian sering-sering lihat analitik. Jadi kalian lihat ini ya, aku ulangi lagi ya. Masuk ke video kalian, di setiap video masuk aja, kemudian data lainnya,
Nah, di sini kalian bisa lihat analisis videonya seperti apa. Sering-sering lihat itu. Oke, semoga tips tadi bisa membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!